Hai semuanya, apa kabar kalian semua? Pada episode kali ini, Pasukan Mama Strong akan membahas tentang Hari National Girl Day. Apa tuh? Itu membahas tentang bagaimana kita sebagai mama-mama mengurus atau membimbing anak kita perempuan di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, di episode kali ini juga saya akan mengajak teman aku namanya Sari. Yuk, kita nonton sama-sama. Oke. Hai semua. Hai. Selamat datang kembali di podcast kita PMS Pasukan Mama Strong. Jadi senang banget hari ini aku ajak temen aku ya, namanya Sari. Hai Sari. Salam kenal. Ceritain dong, ini temen dari kapan nih? Jadi ceritanya aku sama Sari ini teman udah lama banget, dari anak dia yang paling bungsu sama anak aku yang paling gede. Waktu TK, dari praktek sampai TK sis. Yes. Wah, udah kenal lama ya? Udah lama Iya, banget. udah lama Walaupun kita terpisah anaknya pada kemana-kemana, tapi kita SD tetap ya. bareng. Sampai saat ini. Sari ini adalah yang nemenin aku di masa-masa down sampai sekarang. Jadi dia saksi hidup aku banget. Jadi kita ya memang sebagai wanita, kita tuh senang banget dan harus banget menurut aku ya. Kita punya teman satu yang bisa nemenin kita, tahu kita apa adanya, dan gak ngejudge kita ya. Mau kita lagi jelek, kita lagi cantik, kita lagi apapun, dia selalu ada buat kita. Iya betul. Nah, terus jadi nih ceritanya sekarang kita apa nih? Nah, ini pengen tahu dulu dong profesinya. Oke. Pastinya ibu rumah tangga Ibu dong. rumah tangga. Punya berapa putra, berapa putri nih? Jadi aku ibu rumah tangga. Aku punya 3 anak. Nomor 1 laki-laki, sekarang udah 18 tahun umurnya. Yang kedua Keisha, umurnya 17 tahun. Yang ketiga Mikael, umurnya sekarang 14 tahun. Anak nomor 1 namanya Ryan, Keisha, Mika. So, 3 Tiga ya. Di antara kita ini 3 dia doang. Luar biasa. Ini 1, 1, 2, 1. Oh, 1, 1, 2, 1. 3. Jadi hebatnya si Sari ini ya. Jadi si Sari ini tuh dia beneran urusin anaknya semua sendiri. Dari antar jemput, bahkan kalau bisa masak ya sis. Masak. Belum ngurusin Pak suami. Yang aku juga karena kenal banget Pak suaminya memang harus diurusin ya Bu ya. Of course. Gitu. Jadi ini aku nggak ngejek gimana, cuma memang kita rata-rata kan ada yang ibu-ibu yang memang suaminya emang kita banget yang ngurusin. Yes. Gitu loh. Nggak ngomongin ras atau apapun lah ya. Cuma kan memang ada suami yang dikit-dikit nih suami aku juga. Iya. Ih, jadi curhat tentang suami nih ya. Curhat kayaknya ya. Nah, selain itu. Terus selain itu, si Sari ini tuh dia juga founder dari yang namanya Love Community. Ini apa? Khusus wanita. Community khusus wanita yang aku juga ikut di dalamnya dan seneng banget ada Love Community ini yang kita tuh punya wadah buat curhat tanpa dijudge. Terus kita belajar untuk saling memahami, menerima. Oh, ternyata teman-teman itu kita semua beda ya. Dan it's okay kok being different. Gitu. Nah, kebetulan banget nih bulan Januari kita ada peringatan untuk National Girl Child Day gitu. Nah, ini diperingati dunia, tapi secara spesifik itu dirayakan di India. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Kayaknya pernah deh. Kalau aku sih belum ya Bu. Jujur ya, aku sih baru dengar. Maksudnya kayak enggak memperhatikan tentang itu. Tapi ini kan kayaknya bagus banget ya untuk topik sesuai dengan profesinya juga kan kita mau sharing-sharing nih tentang wanita dan value diri, apalagi kita punya anak perempuan ya. Betul, kita nih iya. punya Aku juga punya perempuan. Oh iya. Anak perempuan. Nah pasti susah ya, lumayan maksudnya dengan Gen Alpha dan Gen Z ini kan ya cara mendidiknya gitu kan pasti beda nih Gen Z dan aku punya anak Gen Alpha nih gitu. Sharing dong tentang dan jangan lupa ya kita kenapa ngomonginnya India, karena di India itu bener-bener deh wanita itu bener kayak di nomor 2 kan banget. Begitu. Tapi Ya mungkin tadinya nggak cuma India ya. benar. Jepang, Cina, Korea, Korea Korea betul. yang diaborsi kan. Iya. Mereka anak perempuan yang pertama kali keluar mungkin dia diaborsi sama mereka terus gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu gimana nih generasi baru nih ya dengan misalnya kondisi yang wanita tuh belum ya jadi prioritas gitu ya. Gitu. Kesetaraan gender ya. Sebenarnya kebudayaan di Indonesia juga banyak loh yang kalau perempuan itu enggak diutamakan. Anak laki-laki yang
jadi nomor satu ya tentunya. Apalagi kebetulan Apa si nih? Sari ini gosipnya banget nih. Soalnya kenal banget jadi aku seru gitu. Si Sari ini suaminya Batak. Oke. And my ex-husband juga Batak. Jadi kita berdua tuh dipertemukan karena kitanya bukan Batak dan Yes. sebelahnya Batak. Iya. Jadi orang Batak, aduh aku maaf ya. Colorful lah ya. Bukan, Colorful. tapi kita Iya. bukan yang menjudge atau menghakimi ya. Cuma kan Indonesia ini ya mungkin ada beberapa suku yang patriarkis kan. Yes. Jadi Betul, ini bagaimana laki-laki. perjuangannya nih, sis? Oke, mau bahas yang mana dulu? Tentang anak perempuan nomor 2 kan ya? Ya, ini berarti banyak ya pertanyaannya ya. Banyak. Langsung Oke. numpuk. Kita satu-satu dulu ya. Karena Kita satu-satu dulu. Anakku kan masih umur 6 tahun nih yang cewek. Iya, aku Jadi 8 tahun nih. kita mempersiapkan saat nanti menghadapi Ya. masa puber. Terus gimana dia dewasa. Kan mungkin Yes. dirimu duluan gitu loh. Yes, sis. Oke, sis. Yuk kita bahas itu dulu ya. Sebelumnya aku mau bilang personally thank you so much for having me. Iya, thank you Roman udah datang ke sini. Yes, and I'm so very thankful udah diajak untuk bisa sharing tentang how to raise A a girl. daughter, a girl. Iya. Anak kita di dunia yang gak baik-baik aja sekarang. Sebenarnya aku juga mau say semangat untuk kalian ya mami-mami, luar biasa. Semangat. So semangat juga untuk mami-mami dimanapun kalian berada. Iya. Kita di sini ada untuk bukan untuk ngejudge atau untuk menggurui atau apapun itu, tapi kita mau sharing ya kan. Nah, saya pribadi juga pasti masih banyak kekurangan. Cuman dari apa yang udah saya lalui, perjalanan 17 tahun ini membesarkan seorang anak wanita itu susah-susah gampang. Sepertinya gampang. Semua orang selalu bilang, oh enak kalau punya anak perempuan ya. Betul. Aku mau bilang enak banget karena dia bisa jadi temen kita curhat. Terus kita bisa dandanin. Tapi ternyata more. Ya beyond dari itu semua kita mesti mempersiapkan pribadi dia. Dia mesti kita persiapkan sedini mungkin supaya dia nanti siap untuk menghadapi dunia yang ternyata wow, ini tuh kayak kita masuk ke hutan luas yang nggak tahu mesti ngapain, banyak binatang buas, banyak ada binatang yang baik, ada yang buas, ada tanaman apapun di depan, kita rintangan semua nggak tahu. Tapi kalau saya boleh bilang kita sebagai orang tua, sebagai mama tentunya kita cuma dititipin mereka untuk merawat mereka. Apapun yang kita miliki semua mami-mami dimanapun kalian berada, dan kita juga kita punya kekurangan kelebihan, tapi saya mau kasih courage ya, semangat apapun yang kalian bisa. Jangan kayak kita sengaja untuk mencari sesuatu yang kita nggak bisa hanya semata-mata untuk ngejar sesuatu biar anak perempuan kita menjadi sesuatu, kayak nggak usah. Just do it apapun yang anak kita miliki. Nah, nomor 1 saya membesarkan anak saya tuh learning by doing ya. Tapi Kezia itu lahir, dia tuh dari kecil itu dia udah kebiasaan ngalah. Karena dia anak kedua, diapit sama laki-laki. Ngerti banget anak Kakak kedua. laki, anak kedua juga ya. Tapi pribadinya kan bagus ya. Iya, bagus. Nerimo. Bermuatan muji diri sendiri. Iya, itulah. bermuatan Ada muji kesempatan diri dia sendiri. muji dulu ya. Iya. Dibanding ada yang muji sih. Ya boleh nggak apa-apa. Ya lanjut. Makanya Kezia itu, nah nomor 1 sih kalau kita sebagai mama tuh saya lihat itu dari kecil. Oke, sekarang aku pisahin bahasan yang lain, khusus aku fokusnya ke pokok bahasan kita, gimana sih anak perempuan tuh selalu jadi nomor 2 gitu ya. Yes. Nah, nomor 1 aku melihat dari sedini mungkin, aku ingin menggali saya ingin menggali bakatnya. Betul sih. Bakat, talenta apa yang ada dalam diri dia. Tapi kita tuh kadang-kadang bisa salah gitu. Iya. Atau mungkin kita maksain kehendak kita. So nomor 1, jangan maksain kehendak kita sebagai mami. Tapi coba aja. Kayak anak kita senangnya apa sih, lihat. Oh senang nyanyi-nyanyi, mungkin dia vokal. Oh seneng kalau dia suka mencetin apa piano, atau mungkin masukin dia piano. Nah kalau Kezia tuh dari umur 4 tahun aku masukinnya piano dulu. Kenapa? Nah kalau ini mungkin ada nggak sih di antara kita
punya obsesi lama yang kita nggak bisa lakuin dulu dari kecil, terus akhirnya kita kasih ke anak kita karena sekarang bisa. Kebanyakan gitu ya. Nah gitu. Dan aku juga coba ke anak aku, cuma kebetulan suka gitu, yang kayak main piano itu Nah, kan iya, sama. dulu kan nggak bisa gitu kan les piano gitu. Dan aku juga ya kamu mau nggak les piano? Mau, ya udah. Iya gitu. Aku arahin. Iya sama. Kenapa sih kok bakatnya? Because kita harus mengasah skillnya dia untuk mempersiapkan dia supaya nggak jadi nomor 2. Supaya nggak jadi nomor 2. Karena dunia itu kan kejam ya. Yes. Mau perempuan itu ada bakat bisa nyanyi, jadi artis Iya, juga iya. masih tetap dianggap laki dulu, selalu suara laki-laki yang dikemukakan. Nah, apalagi kalau mereka nggak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya mereka punya bakat yang berpotensi banget untuk membawa diri mereka jadi percaya diri. Nomor 1, jadi saya gali bakatnya dengan cara apa? Masukin aja dari umur 4 tahun, iya, cobain. Tapi misalnya, Mam, terus gimana dong kalau aku nggak punya cukup dana nih untuk bisa lesin dia apapun? It's okay. Apapun juga itu, gali di sekolah, kita bisa cari ekstrakurikuler yang tepat. Ya nggak harus bayar lagi. Atau kita bisa ajarin dia, mungkin maminya bisa nyanyi, ya kan? Atau maminya bisa dandan, atau bisa hairstyle, atau bisa punya ide brilian untuk Ngajarin anak lah ya, pokoknya intinya kita ya. Iya, Tapi kita agak susah duluan. nggak sih? Agak susah nggak sih kalau orang tua, maksudnya ngajarin anak sendiri? Memang susah ya. Emang Bermakan susah. emosi biasanya Emang ya. susah. Beda ya? Emang susah. Kalau ngajarin anak lain tuh kayaknya bisa gitu ya. Sama Iya. anak lain, anak sendiri tuh kayak beda gitu. PR ya, Beda. PR. Anak sendiri tuh beda, memang. Jadi saya tim penganut yang kayak gini. Saya misalnya nyanyi di kamar mandi, nyanyi di mana segala macem, terus dia mulai nyanyi seperti, kayaknya nyanyiin satu lagu, coba lagu ini, coba kayak mungkin dari hal-hal sederhana di rumah. Kayak gitu ya. Iya, mungkin kita nggak ngeguruin dia, karena emang sih susah, nggak akan nurut ya sama mama papa, Iya, biasanya betul. anak-anak. Iya. Nah, udah itu nomor 1 skillnya, nomor 2 kepercayaan dirinya. Saya selalu menggali dia, mengajarkan sedini mungkin kalau dia harus berani tampil, berani speak up. Nah, berani speak up gimana caranya? Kalau dia nggak berani di rumah, saya selalu ngomong, Caca, ayo mulai ngomong sama papa. Misalnya dia nggak Deg-degan berani ngomong sama Iya, bapak. gitu. Bapaknya galak. Kebanyakan anak-anak perempuan tuh kayak deket sama daddy, Iya. sama papa, tapi kayak dia tuh Nggak berani kalau ngomong punya ya? perasaan, aduh nanti gue dimarahin atau apa, Iya, enggak. betul. Tapi mungkin mulai speak up sama kakaknya, sama adiknya, sama saya juga. Terus yang ketiga, jadikan dia sahabat. Nah, Oh, udah berasa ya sahabatnya. Yes, Udah gede gini udah menjadi iya. teman curhat. Kita nggak ngerti dia masih kecil. Itu, tapi memunculkan kepercayaan diri itu lebih penting sih untuk jadi gini, dunia boleh punya statement apapun tentang perempuan jadi nomor 2. Apapun itu nggak mudah kita mengubah dunia, Betul. tapi kita bisa membangkitkan anak kita untuk dia bisa percaya diri, Yes, tampil, dan menjadi seseorang yang menjadi ciri khasnya dia. Dan nggak perlu dimulai dengan hal yang mahal. Apapun yang kita bisa lakukan untuk dia, tapi itu paling penting banget. Iya. Itu sih apa yang dari pengalaman saya sekarang. Dan akhirnya pertama kan musik ya, digebernya tuh di piano, ternyata dia senang. Tapi suatu pengalaman aku nih, Keisha nih, ini jadi pasti ada up and down-nya. Terus pada saat dia TK masuk balet, Oh, balet iya. karena di rumah senang nari-nari. Tapi itu salah satunya obsesi saya lagi kecil loh. Tapi baletnya Iya. sampai Singapura diseriusin. Iya, sampai akhirnya dia serius. Dia ikut serius, terus ada kesempatan untuk bisa lomba. Akhirnya, nah itu dia sempat nggak percaya diri, tapi saya selalu bilang, kamu pasti bisa. Nggak usah jadi pemenang, tapi pengalaman lebih Iya. penting. Sampai akhirnya sekarang dia kalau tampil, dia inget dulu. Terus sekarang kan banyak ya kegiatan di sekolah, karena akhirnya dia juga senang vokal, senang nyanyi. Itu diasah juga pelan-pelan. Awalnya nggak boleh sama papinya, kayak udah kamu fokus aja piano, balet gitu. Tapi karena anaknya, Mam, tapi aku tuh senang nyanyi. Sampai akhirnya SMA-nya pilih jurusan vokal karena kebetulan di SMA-nya ada. Terus udah gitu juga di luar dia sambil belajar sama orang-orang yang
berbakat gitu. Terus belajar sendiri dari YouTube, apapun itu bisa gitu. Sampai akhirnya sekarang dia berani tampil karena dari kecil yang tadi kita asah skillnya dia, terus ajar dia speak up dan percaya diri dari kecil untuk tampil nggak apa-apa. Karena memang ya perempuan tuh ternyata harus tampil loh. Iya. Jadi Ada yes, ya. jadi wah harus tampil. Kenapa kalau enggak? Kan maksudnya saya ngeliat di dunia seperti ini tuh dia harus tampil, muncul. Because kamu nggak akan dikenal. Iya. Gimana kamu menyuarakan hati wanita tentang wanita kalau kamu nggak dikenal? Jadi untuk acara ini, wow, Terima so kasih. amazing ya. Jadi thank you banget loh sharingnya ini. Ya luar biasa ya. Iya, kebetulan kita semua banci tampil kan. Salah. Salah. Tapi ada satu loh yang dari tadi aku dengar sama si Sari cerita ya. Ternyata peran kita sebagai ibu tuh apa? Mendampingi anak kita. Yes. Ini luar biasa loh, karena aku dengar banget cerita dulu ya. Ya, Waktu gimana dulu, segitu cantik anaknya, segitu baik anaknya, ada aja yang gak suka. yes. Ada Oh, aja iya, yang pasti. ngebully. Jadi Iya. kita nggak usah nyebutin sekolahnya ya. Cuma Yes. kayaknya di setiap sekolah Mm-mm. pasti ada aja yang ngebully. Kenapa? Oh anaknya cantik. Oh tiba-tiba si yang senior suka, jadi nggak suka sama si anak kita yang cantik itu. Aduh ada aja ya. Tapi gimana caranya? Aku waktu kita cerita banget Iya, ya. iya. Waktu itu si Sari bener-bener nemenin Caca dari terpuruknya, dari dia Mau bunuh diri bangkitnya, dia. inget Mau kan? bunuh diri ya. Hmm. Sempet. Iya denger ya teman-teman, kita jangan gampang menyerah kalau tahu anak kita ada something trouble Putus tuh. asa. Kita temenin. Ini anaknya bisa kayak anak gampang kan sekarang dikit-dikit mau bunuh diri, loncat dari gedung lantai 20 itu. Ya. Kenapa sih? Padahal di depannya tampaknya biasa aja loh. Iya. Mukanya kayak something nggak apa-apa tuh, tapi ternyata di dalamnya pergolakan. Nah, kita sebagai orang tua kalau nggak deket sama anak kita yang bablas deh, Ya. lupa deh gitu. Ternyata anak Iya. kita, oh something ya. Iya. Jadi ya Berarti poinnya kita emang harus harus mendampingi ya. gitu loh. Oh luar biasa Luar ya berarti. biasa. Tapi sebenarnya ya di kehidupan tuh emang akan ada pro kontra sih ya. Ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul. Dan hebatnya ya dari masa kecil tuh udah didampingin untuk dia siap gitu Ya. menghadapi nanti gedenya akan seperti itu dunia kerja. Iya. Mau dia ketemu sama siapapun itu akan Hmm. ada suka dan tidak suka Iya, gitu. betul. Seperti kita ini kan pasti mengalami juga kan. Iya. Tapi kita betul, siap betul. gitu dengan omongan orang gitu kan. Iya. Ya. Oh tapi up and down-nya tuh pasti selalu ada. Jadi untuk ngedampingin anak kita itu ternyata itu butuh kekuatan Nah, itu yang lebih. gimana tuh waktu menghadapi proses itu? Tentunya pasti nomor satu kita berdoa ya. Yes. Minta hikmat gimana sih caranya untuk dampingin anak kita. Karena nggak mudah gitu, karena anak kita ada emosi. Anak kita punya hak dan kewajiban yang dia akan tuntut pastinya. Nah, salah satunya waktu kejadian yang tadi Sis Novi cerita, dia sempat mengalami ya down lah pas di masa remajanya banget. Itu pendampingan saya cuma satu, saya cuma dengerin tanpa ngejudge dia, tapi saya gali apa yang sesungguhnya terjadi. Abis itu saya coba untuk mendampingi dia dari yang dia marah dengan situasi keadaan untuk mulai ngelepasin, rilis gitu. Jadi salah satu yang saya ajarin banget sama anak perempuan saya itu gimana ya, di depan tuh masalah tuh pasti ada lebih besar lagi, tapi kamu harus bisa ngampunin orang. Itu Jadi, berat loh. Itu aku belajar banget, dan dia susah banget, dia sampai peluk kenceng saya, nggak bisa mama gitu. Tapi saya bilang, you can do it, Iya. kamu pasti bisa. Udah nggak apa-apa. Bukan berarti kamu harus kembali bersama-sama dengan orang-orang yang sama, tapi minimal hati kamu merdeka. Akhirnya dari situ dia mulai bangkit. Dari yang dulu dia pernah nyanyi diketawain, Aku ingat banget itu. ketawain, sampai sekarang dia dapat kesempatan di sekolah yang sekarang dengan teman-teman Mewakili baru. sekolah, Ya, mewakili sekolah buat tanding, gila nggak? Dari yang diketawain di sekolah lama, di sekolah baru jadi perwakilan sekolah. Wih, Kan gila kan? Coba ya. Caca semangat ya Caca. iya. Dan akhirnya, nah dari situ, dari pengalaman dia di bawah, dia bisa rilis pengampunan. Sekarang pada saat dia dipercaya untuk bisa tampil, dia jadi pribadi yang enggak
ini yang perlu kita latih juga supaya dia jangan sombong gitu. Nah iya, ini iya. juga susah gitu. Apapun kesempatan yang diberikan sama anak kita untuk menjadi nomor 1, mungkin dunia masih belum adil ya, Ya. belum bisa, nggak apa-apa. But at least you try, you do your best. Terus juga kita ada selalu dengerin, no Yes. judge. Paling penting itu sama anak tuh jangan judge dia juga, kita gali tanpa pushing ya. Kita gali biarlah mengalir sesuai dengan umurnya, tapi Betul. berani speak up, berani mau rilis. Nanti di luar sana kalau ada ketidakadilan, nomor 1 kan dia mesti rilis juga hatinya supaya dia bisa menghadapi orang-orang itu. Gitu sih kalau pesan-pesan Iya, aku berlaku ya. buat mama anak cowok juga ya. Iya, iya, anak cowok juga berlaku. Cowok juga Iya. ya, bukan cewek doang ya, betul. Anak cowok modalnya mungkin lebih banyak. gila lagi kali ya. Lebih Sebenarnya kayaknya kalau untuk sekarang lebih butuh anak cowok tuh modalnya jangan nyusahin anak cewek orang, betul? benar. Tapi akan kita bahas di next episode. Next episode. Yes. Sebelumnya Gitu. Tapi ada info satu, nih. ada satu nih. Aku nitip satu. Ada satu quote bagus banget. Yes. Mm-mm. Nih ya. Ini boleh kita buat mama-mama yang punya anak Boleh. perempuan nih. Jika kamu ini dari Brigham Young. Oke. Jika kamu mendidik laki-laki, kamu mendidik satu individu. Jika kamu mendidik perempuan, kamu mendidik satu generasi. Wow. Nice. Wow, keren banget ya. Keren. Jadi semangat mama-mama yang punya anak perempuan. And Apa Oh. nih? Kita mau- Kita dapat info satu nih barusan ya Apa kan? nih, apa nih? Apa nih? Ternyata Ya sebentar ya. 1, 2, 3 mari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Happy birthday ya, semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati thank you. selalu, pelayanannya juga terus semangat ya. Amin, amin, amin. This is the best gift ever. Terima kasih sudah jadi inspirasi kita, Sari. Sama-sama, terima Iya. kasih banget loh udah diundang di sini. Ya walaupun kita nggak bisa lama nih ya, Yes, karena betul. waktunya singkat ya, Iya, tapi kita betul. udah dapet poinnya gitu Ya, nanti ya. kita Yes. sudah ini sering-sering ngumpul bareng Sari ya. Ya harus Yes, dong, harus. siapa tahu nanti banyak. As a mom ya, iya Iya, banyak yang harus siapa tahu ada. para wanita juga mau gabung sama kita, nanti kita undang-undang ya. Betul. Kita kumpul barengnya, kita Iya. ngobrol Kita janjian, bareng oke? gitu. Sebagai mama-mama, pokoknya terus semangat, Yes. terus semangat untuk mendampingi anak-anak, mau laki-laki, anak perempuan gitu ya. Sama. Iya, Hmm. struggle-nya sama. Struggle-nya sama. Ya, Oke. sebelumnya kita berterima kasih dulu sama para Sponsor kita, Iya. Fillor dan juga Ben and Low. Thank you so Thank you much. banget ini for makanannya. support. Enak loh. Enak banget. Sering-sering mampir ke sini ya Ben and Low Oh, ya iya. di Jalan Dr. Dr. Oten. Dan juga Fillor di mana? Di Jalan Dipatiukur 76A. Oke, thank you ya. Nanti langsung dapat vouchernya kan ya. Ah, iya. Langsung ya. Oke. Ya. Thank you sama Sari. Nanti kita sharing-sharing lagi. Yes, Ya. of course. Oke. Thank you ya. Ya, all sekali fun. lagi kami dari Pasukan Mama Strong. Bye. Bye-bye.